Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan jenazah atau mayit. Yang pertama, ulama-ulama kita sering menyampaikan ketika ada jenazah, salah satu dari kiai ulama kita menghadap hadirin kemudian menyampaikan, hadirin semua, apakah jenazah ini khair atau baik? Kemudian rata-rata masyarakat menjawab khair atau baik. Ada yang mengatakan kaifa tasyhadun hadil janazah khair? Dijawab khair. Adat semacam ini sebetulnya ada tuntunan dari hadis, bukan sekedar main-main. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ana inda dzanni abdi bi, ana utawi ingsun inda dzanni abdi iku ing dalem mungguhe penyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Kalau diterjemahkan secara sederhana ya, saya Allah tergantung pada prasangka kalian atau prasangka hamba-hambaku terhadapku. Dalam hadis yang lain disebutkan, ayu muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Siapa saja orang muslim, syahidah yang menyaksikan lahu pada mereka, pada muslim, arba'atun orang 4. Kemudian penyaksiannya bi khairin, syahidanya bi khairin dengan baik atau bagus, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang yang telah diberi kesaksian baik itu masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, fakulna, kami para sahabat bertanya, wasalah satun ya Rasulullah, kalau 3 saja ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, wasalah satun, ya 3 juga cukup. Fakulna, kami para sahabat bertanya lagi, wasnani, kalau hanya 2 ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, wasnani, ya 2. Summa lam nas'al anil wahid, kemudian kami tidak menanyakan lagi kalau 1 bagaimana, tidak. Ini para sahabat tidak bertanya kalau 1. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini bisa disimpulkan ketika ada seorang yang meninggal atau seorang muslim diberi kesaksian atau disaksikan oleh 4 orang, bahkan 3 orang, bahkan 2 orang memberi kesaksian atau memberikan syahid, kesaksian bahwa orang ini baik, maka oleh Allah orang yang disaksikan baik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jangan dipandang sekarang. Kalau sekarang umat Islam banyak, zaman sahabat ini kan umat Islam sedikit. Makanya Rasulullah ya hanya 2. Karena memang lingkungan sedikit orang Islam itu. Nah, inilah sekarang sampai sekarang dibuat tradisi penyaksian jenazah. Ini tujuannya mendoakan pada si mayit agar dimasukkan surga oleh Allah. Nah, sampai sekarang makanya saksi-saksi itu kan 2. Ini salah satunya dari hadis ini. Nah, kemudian yang jadi masalah, bagaimana kita menyaksikan orang itu baik?
hakikinya baik, padahal kenyataannya hidupnya itu ya tidak baik, suka mencuri, suka berantem, suka mabuk dan lain sebagainya. Kalau toh kenyataan hidupnya demikian, maka ada dasar bagaimana kita mengatakan orang itu baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashidu lahu bil iman. Ketika kalian semua melihat seorang laki-laki membiasakan dirinya ke masjid, ya minimal ya Jumatan lah, kelihatan nongol di masjid, fashidu lahu bil iman, maka orang ini berikan kesaksian atau saksikan orang ini adalah orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang baik. Standarnya itu. Jadi kita tidak perlu meneliti, oh ini pencuri apa enggak, ini suka berantem sama tetangga. Enggak perlu. Itu hak-hak Allah nanti. Siapa tahu ini diampuni. Kita hanya kalau dia beriman, biasa ke masjid, biasa sholat ke masjid, dan kita melihat mereka memang biasa ke masjid, ya sudah, kita saksikan itu baik. Jadi itu standar baik menurut aturan-aturan syariat Islam. Adapun dia nanti perjalanannya ada melencengnya, mencuri dan lain sebagainya, kalau toh itu nanti diampuni oleh Allah habis. Kalau toh itu nanti dimintakan halal kepada tetangga yang dicuri dan lain sebagainya, ya hukukul adami hilang, hukukullah dengan bertobat juga hilang. Kita tidak tahu orang ini termasuk diterima tobatnya apa enggak. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka terhadap seseorang. Anggaplah orang beriman itu kita sebut orang yang baik. Nah, inilah maka sering ulama-ulama kita itu mengadakan atau membuat sebuah budaya penyaksian baik. Tujuan utamanya biar mendapatkan pengampunan dari Allah dan nanti akhirnya masuk surga. Ya kalau punya dosa ya dosanya agar hilang ya masuk neraka dulu, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Karena hadis ini sangat global. Tidak memperinci langsung masuk surga apa menunggu, enggak ada keterangannya. Tapi kita yakin orang-orang yang disaksikan dengan baik maka pada akhirnya akan masuk surga. Dan itu harapannya. Harapan umat muslim semua. Dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan an Anas radhiyallahu anhu qala. Anas berkata, marubi janazatin. Sahabat melewati jenazah. Fa asnau 'alaiha, kemudian para sahabat memberikan pujian terhadap jenazah itu. Khairan, dengan pujian yang baik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika sahabat memberikan pujian baik, wah ini jenazah baik, ini bagus ini. Maka akhirnya Nabi berkata, wajabat, pasti, ya gitu saja. Sumamaru bil ukhra, sumamaru bi ukhra, fa asnau 'alaiha syarran. Kemudian sahabat berjalan lagi ketemu dengan jenazah yang lain. Kemudian mereka mencela terhadap jenazah itu dengan celaan yang tidak baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, pasti, jawab Rasul. Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab penasaran. Ma wajabat, Rasul, tadi ketemu sana Rasul mengatakan wajabat. Ketemu jenazah ini yang dianggap jenazah yang tidak baik, Rasul menyampaikan wajabat. Ma wajabat. Wajabat ini maksudnya apa? Faqala, Rasulullah menjawab,
hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahu al-jannah. Ini yang tadi Anda memuji dengan pujian yang baik terhadap jenazah itu, maka wajib jenazah itu, pasti jenazah itu akan masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, sedang ini Anda mencela dengan celaan yang tidak baik. Fawajabat lahu an-nar, maka pasti orang ini akan masuk neraka. Antum syuhada Allah, kata Rasul. Kamu sekalian ini adalah sebagai syuhada Allah, saksi-saksi Allah fil ardi, di dalam bumi atau di bumi. Rawahul asy-Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat mengatakan baik, maka Allah juga akan mengampuni, Allah juga akan mencetak atau menetapkan orang itu baik. Kemudian ketika orang itu mencela, maka Allah juga akan menulis orang itu tidak baik. Ini yang perlu diingat. Jadi budaya-budaya ulama ini ternyata tidak ada yang menyalahi aturan. Budaya yang sudah mengikuti syariat-syariat Islam. Jadi jangan dianggap kata khair-khair ini main-main, atau itu kan hanya untuk meramaikan suasana saja. Bukan. Ini memang ada aturannya, ada tuntunannya dari Rasulullah. Nah, itu budaya tentang isyhad lil mayyit. Nah, ini biasanya kalau di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya ini dilaksanakan setelah wirid atau setelah berdoa. Jadi sholat jenazah, setelah sholat jenazah ini nanti baca tahlil atau berdoa. Nah, setelah berdoa, salah satu dari tokoh masyarakat atau kiainya atau ustadznya maju ke depan menyampaikan isyhad, penyaksian terhadap jenazah yang ada itu. Ini sebetulnya ada tuntunannya. Adapun kaifiyahnya ini mungkin tidak sama daerah satu dan daerah yang lain. Kaifiyahnya dalam ada yang lewat ceramah. Pada waktu tengah-tengah ceramah nanti ada isyhad, ada penyaksian baik. Ada memang spesial isyhad. Nah, itu tidak diatur oleh syarak. Yang diatur adalah bahwa isyhad itu memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh syarak. Dan itu terbukti memang Rasulullah juga pernah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Hadis juga menjelaskan tentang itu. Jadi tidak perlu kita ragu budaya-budaya sebagaimana isyhad semacam itu.